Kasus santriwati yang melahirkan di Pekalongan akhirnya dijelaskan pihak keluarga setelah isu liar menyebar luas di media sosial. Dalam pertemuan bersama perangkat desa dan kepolisian, keluarga memilih menerima kejadian tersebut sebagai ujian hidup serta takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menegaskan, sang santriwati mengaku tidak pernah memiliki hubungan dengan laki-laki dan meminta publik berhenti menggiring opini berlebihan terhadap keluarganya saat ini. Keluarga juga menjelaskan, bayi laki-laki yang dilahirkan telah diadopsi secara resmi oleh keluarga asal Banjarnegara demi masa depan lebih baik. Pemerintah desa meminta warga menghentikan spekulasi karena persoalan pribadi tersebut dianggap terlalu sensitif menjadi konsumsi publik berkepanjangan. Meski keluarga memilih ikhlas dan tidak menyalahkan siapapun, kisah santriwati melahirkan ini tetap memancing perdebatan panas di media sosial. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Santriwati di Kedung Kebo hamil dan melahirkan tanpa berhubungan keluarga, ini takdir Allah katanya. Edek tutor kos Mariam, Ibu Mariam. Eta memberentak bayi tabing, bayi tabung. Bayi tabung, eta mah meureunnan. Teu kudu berhubungan ge bisa kan aya nama bayi tabung. Bener kan? Bener. Pertanyaannya kok iso santriwati di Kedung Kebo hamil dan melahirkan tanpa berhubungan keluarga, ini takdir Allah. Selama itu ya yang mereka anggap suci pasti bilangnya ini takdir Allah ya. Coba yang mereka anggap penapi atau kriminal pasti pihak keluarga gak akan bilang seperti itu. Santriwati hamil dan melahirkan di Kedung Kebo Pekalongan, keluarga kami ikhlas, udah takdir Allah. Takdir yang gimana ya maksudnya? Sekarang tuh udah zaman modern, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba melahirkan. Ya ampun, sekarang udah bukan zaman Nabi itu, Bapak. Ini tuh udah zaman modern, yang kayak gini tuh udah nggak masuk akal sih. Mending kata aku mah diusut tuntas sih, jangan terima-terima aja, jangan asal takdir, kasihan anaknya gitu. Kasihan anaknya, kasihan cucunya gitu. Jadi jangan asal takdir aja, Bu. Sekarang nggak ada takdir yang kayak gitu, please. Santriwati di Kedung Kebo hamil dan melahirkan tanpa berhubungan keluarga, ini takdir Allah. Kita tengok dulu komentar-komentarnya. Yang pertama, takut banget, kena angin yang mengandung penyakit. Positif aja, mungkin eye drop. Kemungkinan wifi, bluetooth, transfer. FOMO banget pengen jadi Siti Mariam. Aduh kacau nih. Gak sengaja kepencet hotspot sama Pak Kiai. Gue aja yang namanya Siti Mariam aja kaget. Guys, jaga rahim kalian, takut banget bluetoothnya terhubung. Santriwati di Kedung Kebo hamil dan melahirkan tanpa berhubungan keluarga, ini takdir Allah. Merenya pangrasana keluarga nama ieu teh hirup teh di zaman Nabi. Di zaman Nabi dan Rasul kene merenya pangrasa nama. Pihak Kepala Desa Kedung Kebo pun susah untuk mendalami kasus ini karena pihak keluarga sangat menutup-nutupi daripada kasus ini. Apabila ditanya, pihak keluarga terkesan sinis dan tidak suka. Atuhnya mun sakirana nya eta tehnya orok aya tanpa berhubungan mah atuh nah make jeung ditutup-tutupi pan lain aib keun bae we. Atuh henteu sakalian we omongkeun atuh ieu teh anaknya teh berupakan Imam Mahdi. Sakalian we atuh kitu ngomongna meh teu kagok ngabohong teh lah. Ulah sok ngaragokan ai ngabohong mah bae da dosana mah sarua.
Nah, inilah minggu pagi gua yang dirusak oleh berita ini. Santriwati akui hamil dan melahirkan tanpa hubungan ayah. Ayah, maksudnya ayah gini loh nadanya. Ini takdir dari Allah. 2026 masih percaya kayak begituan. Itu hal mistis. Hah? Kayaknya lu satu perguruan sama Inara ya, Dek. Gua rasa Allah juga marah kalau lu bawa-bawa takdir begini. Namanya kehamilan tuh ada ya prosesnya. Dari awal mula terbentuk itu embrio sampai jadi janin yang siap lahir. Ya kali nggak icilik dulu, terus itu sperma masuk ke dalam rahim itu lewat hembusan angin gitu. Lewat hembusan angin yang menusuk masuk ke dalam kemaluan. Mikir kids. Terus spermanya berasal dari sperma jin gitu. Mana itu orang tuanya malah kayak ngebelain, bukannya diusut tuntas. Mau diusut tuntas sama polisi tuh orang tuanya malah nggak terima. Malah seolah-olah menutup-nutupi kesalahan anaknya. Santriwati Hamidun dan melahirkan di Kedung Kebo. Kata keluarganya ini takdir Allah. Jadi si santriwati itu tuh cosplay jadi Bunda Maryam, kata gua. Kagak ada, Pak. Kagak ada. Masa iya lu Hamidun terus melahirkan tanpa terus tanpa ada laki gitu? Nggak mungkin. Duh, lu mau ngapain? Lu mau ngikutin cerita apa? Kagak ada. Kagak ada. Udah, kagak ada manusia yang kayak begitu tuh kecuali Bunda Maryam. Kagak ada lu. Kalau gue saya ikut-ikutan lu, udah ngaku aja lu. Ngaku aja lu ngapain? Pakai Bluetooth lu begitu, kata gue. Berita-berita di Indonesia nih aneh-aneh lu tahu, seriusan deh. Ada yang begini, Hamidun melahirkan tanpa cosplay lu begitu. Udah deh, stop. Enggak lah, itu keluarganya bilang katanya ini takdir Allah. Dicek, Pak, dicek ke dokter, dicek tuh anak kenapa. Dicek, jangan percaya-percaya sama lu. Duh, dapat uang set dari mana sih? Gak usah cosplayan jadi Bunda Maryam. Kagak ada Bunda Maryam, cuma seorang doang. Kagak usah ikut-ikutan, udah kagak ada. Istighfar, Pak, dicek anaknya, minta klarifikasi dari anaknya. Takutnya ngapa-ngapain kan bisa aja kan di pesantren ya. Santriwati akui hamil dan melahirkan tanpa hubungan. Ini kata bapaknya, ini takdir Allah. Ayolah, kita sudah mulai harus lebih cerdas gitu. Jadi saya bacakan kronologinya. Peristiwa santriwati berinisial F, 22 tahun, asal desa Kedung Kebo, Pekalongan menjadi sorotan setelah dirinya menyebut hamil dan melahirkan tanpa pernah melakukan hubungan dengan pria. Wow. Dalam pertemuan bersama perangkat desa dan kepolisian, keluarga memilih menerima kejadian tersebut sebagai ujian dan takdir Allah. Pihak keluarga juga tidak ingin menyalahkan siapa-siapa ataupun memperpanjang persoalan bla bla bla. Udah, sekarang gini aja. Kalau kronologinya seperti itu, kayaknya nggak mungkin ada, mohon maaf nih, sel sperma masuk, set ke ovarium, set langsung masuk ke dalam sel telur, set. Jadi kayaknya nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Kita berbicara secara sains, logikanya sains gini. Nggak mungkin juga ada orang yang, mohon maaf nih, ada cowok sedang memutar-mutar batang semua, lalu keluarlah biji benih, ketiup angin, masuk ke dalam lubang peranakan. Ini juga nggak masuk akal gitu. Ini di luar nalar nggak sih? Bagaimana ada? Ya Allah, memang sulit kita untuk berusaha lebih cerdas. Ya Allah. Guys, ini benar-benar berita yang sangat fenomenal, sangat aneh bin ajaib gitu ya. Dimana di sini katanya ada santriwati mengaku hamil lewat mimpi dan melahirkan gitu kan. Tapi dia tidak pernah melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis, dengan siapapun gitu. Dan mirisnya keluarganya bilang, "It's okay, tidak apa-apa, mereka ikhlas. Ini takdir Allah," katanya. Astaga, please. Ini zaman modern, ini zaman edan. Something like this will never happen, you know.
Ini bukan zaman Nabi. Apakah Anda mau menjiplak? Atau orang-orang akan percaya saja jika ada kisah Ibu Maryam melahirkan Isa pada zaman dahulu tanpa ada pernikahan, tanpa ada hubungan dengan lawan jenis karena dia gadis suci? Ini zaman modern, zaman edan. Oh my god, aduh bikin aku tambah edan. Please dong, tolong yang membuat berita-berita seperti ini tanggung jawab ya. Jangan terus-menerus membodohi masyarakat yang memang malas pikir dan cenderung bodoh lah. Please, tolong jangan sebarkan berita-berita yang tidak masuk akal. Tapi kan aku nggak tahu ya, gimana menurut kalian tentang berita ini, tentang fenomena alam ini? Tulis di kolom komentar ya.